Kehadiran-Mu Tuhan memberikan kepastian bagi kami bahwa setiap kami yang datang beribadah, khususnya ibadah Natal Punguan Pomparan Raja, Hinalang Siahaan, Dohot Boruna, Sejabotabek sore ini akan membawa berkat bagi setiap kami. Terimalah Natal kami, biar semua yang kami lakukan menjadi dupa, menjadi wangi-wangian yang menyukakan akan hati Tuhan. Saatnya kami mau duduk diam berfirman buat kami Tuhan. Langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman-Mu kekal adanya. Engkau yang berkata bukan hanya dari roti saja manusia boleh hidup, tapi dari setiap perkataan yang keluar daripada mulut Tuhan sendiri. Kami butuh itu Tuhan. Di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin gelap, kami membutuhkan iman, kami membutuhkan suluh, kami membutuhkan pegangan dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah Roh Kudus membajak hati kami menjadi tanah yang gembur untuk ditanami firman Tuhan. Berfirman buat kami Tuhan, kami mau menyambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Senang bisa berada di ibadah Natal Punguan Pomparan Raja, Hinalang Siahaan, Dohot Boruna, Jabotabek. Terima kasih buat undangan dari panitia yang mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Ketua panitianya yang saya sebutkan namanya Bapak David, menurut saya luar biasa. Kenapa luar biasa? Saya sudah bilang kepada Pak David saya tidak bisa, karena saya melayani di Cirebon. Tapi betul-betul dia mempraktekkan firman Tuhan. Tuktuhima saya nabukaonado, luluima saya nadapotado. Terus dia telepon, terus dia telepon, terus dia telepon. Terjadilah tawar menawar. Saya bilang mundurlah kalian sedikit, jam 5. Karena saya baru selesai jam 1 dari Cirebon. Terus dia bilang, ku kirim pun supir, dia katakan. Jadi dia kirimlah supir dari sini, sehingga dia takut saya tidak datang. Jadi ada kepastian, akhirnya saya datang juga. Saya berpikir waktu Pak David lakukan itu, andai kata orang Kristen begitu giginya, dan adong nasotar patu padebata. Ya, gigi. Percaya atau tidak, kita terlalu cepat menyerah. Kita terlalu cepat menyerah. Dia telepon, saya tidak angkat sengaja. Dia telepon, saya tidak mau angkat dengan sengaja. Tapi saya pikir dosa saya tidak mengangkat. Ya, karena dia bukan minta uang sama saya, bahkan dia mau kasih uang sama saya gitu. Akhirnya saya angkat, dia panggil saya, udah tolonglah, dia katakan. Hatinya itu saudara membuat luluh hati saya begitu. Saya berpikir, ya ini waktunya kita memang mesti punya fighting spirit. Jangan terlalu mudah menyerah. Ya, banyak kali kita orang Batak, di rumah kita ada tulisan, dang adong nasotar patu padebata. Tapi kenyataannya kita terlalu cepat menyerah. Kalau ada masalah kita tenggen kita, mabok kita. Haleluya. Tapi saya percaya marga Siahaan tidak ada yang mabok.
Karena marga Siahaan yang jadi penjualnya, dia tidak minum begitu. Terima kasih buat undangannya, saya sangat senang. Secara jujur saya harus katakan, saya jarang khotbah di kalangan orang Batak, itu jarang. Ya, saya namanya Ara Siahaan, saya lahir di Bogor. Ya, lahir di Bogor saya. Hari ini saya datang dengan istri saya, belum pernah tahu kan istri saya? Iya, saya umpetin selama ini. Dia permata hatiku. Iya, dia cantik bagiku. Iya, darling boleh berdiri kali gitu. Iya. Iya. Dia tadi bisikin sama saya, orang Batak ganteng-ganteng ya gitu. Iya, baru tahu dia bukan hanya ganteng, suaranya keras-keras begitu. Iya. Tadi saya sangat nikmati liturginya. Iya, tapi tadi saya ngomong sama ketua panitia, saya lebih suka tidak pakai bahasa liturgi. Saya lebih suka pakai kalimat pajojorhon begitu. Karena artinya liturgi kan urutan. Kalau pajojorhon dipajojor. Dari mulai nubuatan para nabi, penggenapannya, dan apa yang akan terjadi begitu. Ya, saya pikir ya kita lain kali pakai pajojorhon saja. Karena lebih benar artinya. Coba tanya ya sama opung-opung kita, pasti dia setuju. Artinya dipajojor. Apa yang dipajojor? Karena Yesus itu sudah dinubuatkan oleh para nabi. Sudah dinubuatkan. Jadi dipajojor dari mulai nubuatannya sampai penggenapannya. Sampai nanti apa yang akan terjadi dia datang kedua kali. Jadi mungkin nanti lain kali kalau Natal kita orang Batak, kasih aja namanya pajojorhon. Saya senang sekali pajojorhon. Saya masih ingat waktu saya sekolah minggu di gereja orang tua saya masih ingat bahasa Batak yang goho ale Bethlehem Efrata mamet methu dohonian yang gojujuron. Apa itu? Udah lupa saya saudara. Ya, tapi seru juga. Ya, saya anjurkan nanti ya dibacanya juga bahasa Batak begitu. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kita mesti bangga punya bahasa. Ya, tidak banyak suku bangsa di Indonesia punya bendera. Tidak banyak suku bangsa di Indonesia punya tulisan. Tidak banyak suku bangsa di Indonesia punya bahasa. Tidak banyak suku bangsa di Indonesia punya wilayah. Tapi kita komplit memiliki itu semuanya. Ya, dan saya pastikan kita nggak bisa maju kalau tidak punya kebanggaan. Yang muda-muda saya ingatkan, kita nggak bisa maju kalau tidak punya kebanggaan. Ya, saya pastikan engkau susah maju kalau tidak punya kebanggaan. Saya tidak malu kasih nama saya nama saya ada marganya Siahaan. Ya, saya tidak malu, justru saya bangga. Ada orang bilang kayaknya nggak ada orang Batak pendek, dikatakan begitu. Ya. Kalau yang satu itu bukan aib, tapi itu kelebihan, betul? Itu kelebihan. Iya, saya tidak pernah minder jadi orang pendek karena survei membuktikan 90% orang pandai itu bertubuh pendek itu. Contoh Einstein itu pendek, Napoleon Bonaparte itu pendek.
Ada banyak kelebihan orang pendek, apalagi pada hari-hari terakhir ini. Yang model begini laris, minimalis begitu. Yang saya sebut ini dalam bahasa Inggrisnya namanya icebreaker. Icebreaker itu pencair suasana. Itu cuma teknik aja, karena kita jarang ketemu. Jadi supaya deket, nanti kalau udah deket ngebantingnya enak begitu. Tapi kalau saya lihat kita semua ini orangnya baik-baik, nggak perlu dibanting udah jatuh duluan begitu. Ya, kalau wajah sini saya lihat sih wajah pendeta semua, wajah siap pinado. Ya, wajah tanpa dosa. Tapi kalau sungguh-sungguh saya perlu tanya Namboru yang ada di sini. Saya perlu tanya Ito yang ada di sini. Karena yang paling tahu hidup kita adalah istri kita. Iya atau tidak? Iya, dunia ini panggung sandiwara. Semua dibuat-buat bisa. Semua dibuat-buat bisa. Tadi saya lihat orangnya Pak Jojoron itu gayanya luar biasa. Saya percaya dari jam 1 tadi dia udah ke salon itu. Ada tema yang diberikan untuk kami khotbahkan. Temanya bagus, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Yang diambil dari Lukas pasal 2 ayat 14. Injil Lukas itu termasuk dalam kelompok Injil sinoptis. Apa artinya Injil sinoptis? Injil sinoptis artinya Injil yang punya persamaan. Ada 3 Injil sinoptis di dalam Alkitab. Matius, Markus, dan Lukas. Sedangkan Injil Yohanes dia berdiri sendiri. Lukas adalah satu-satunya orang yang bukan Yahudi yang dipakai oleh Tuhan menulis Injil. Satu-satunya. Semuanya adalah orang Yahudi penulis Injil. Cuma satu yang bukan. Dia orang Yunani. Dia bukan orang Yahudi. Latar belakangnya dia seorang dokter. Waktu dia dipanggil Tuhan, dia menyerahkan hidupnya sepenuh waktu untuk Tuhan. Dan pada akhirnya, sampai akhir hidupnya, dia melayani Tuhan. Nah, saya mau baca Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ada 2 bahasa, ada 2 kata yang sering kita ucapkan, yang banyak kali kita nggak tahu asal muasalnya dari mana. Yang pertama adalah Natal. Kalau saudara baca Alkitab, saya mau tanya kita yang hadir, suka baca Alkitab atau tidak? Suka baca Alkitab atau tidak? Banyak orang Kristen waktu hidup tidak punya Alkitab, tapi udah mati dia punya Alkitab. Semoga kita nggak ngerti maksudnya. Kadang-kadang kami ditugasin juga nguburin orang mati. Yang namanya tugas yang kita harus layani. Seringkali kami lihat di peti mati ada Alkitab. Kadang-kadang kami tanya juga, Satabihata, ai buku ahadon gitu. Kita tanya ini buku apa? Yang berduka senyum-senyum. Dia bilang, Pak Pendeta, kita kan Kristen Pak Pendeta. Terus saya katakan, maksudmu apa? Ya supaya pantaslah Pak Pendeta. Rupanya selama hidup gak pernah pantas jadi Kristen. Jadi ya sesudah mati dipantas-pantasin lah gitu.
Ya rupanya sepanjang hidupnya kerjanya cuma main biliar begitu. Ya tapi anehnya udah mati ada Alkitab. Seharusnya supaya seru taruh dong bola 9 di situ. Taruh dong. Itu baru seru. Kenapa kalau udah mati ditaruh Alkitab? Padahal tiap hari saudara kerjanya main joker karo begitu. Seharusnya taruh dong di situ. Ya supaya dia main ceki di sana. Seringkali kita melakukan hal yang mubazir. Tidak ada artinya itu. Waktu hidup yang penting kita baca Alkitab. Kalau udah mati gak ada gunanya. Karena Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Kalau betul ada gunanya, jangankan satu. Kita penuhi itu petinya dengan Alkitab. Tapi gak ada artinya. Bukankah kita sering melakukan sesuatu yang kita tidak mengerti kenapa kita melakukannya? Hari ini belajarlah mengerti apa yang harus kita lakukan. Jangan lakukan yang kita tidak mengerti. Tadi saya katakan kata pertama yang seringkali kita tidak mengerti. Tapi asal muasalnya tapi kita sering sebut. Yang pertama adalah Natal. Kata Natal itu tidak ada dalam Alkitab. Saudara boleh baca dari Kejadian sampai Wahyu, bolak-balik tidak ada kata Natal di dalamnya. Yang kedua tidak ada kalimat yang sering kita ucapkan yang tidak ada dalam Alkitab, yaitu gereja. Bacalah Alkitabmu. Dari Kejadian sampai Wahyu, dari Wahyu sampai Kejadian. Tidak ada kata gereja dalam Alkitab. Tapi secara jujur saya mau katakan kita seringkali mengucapkannya. Natal dan gereja itu dari bahasa Portugis. Natal artinya lahir. Siapa yang lahir? Tuhan Yesus. Sebagai pelayan Tuhan saya ingin sampaikan kehidupan Yesus itu terbagi dalam 5 bagian. Bagian pertama dari kehidupan Tuhan Yesus adalah kelahirannya. Untuk apa Yesus lahir? Yohanes 3 ayat 16 berkata, sungguh besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kelahiran Yesus merupakan kabar baik buat orang berdosa. Haleluya, sungguh besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Tidak binasa maksudnya tidak masuk api neraka, karena nerakalah tempat kebinasaan, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal bukan di dunia, karena di dunia tidak ada yang kekal. Maksudnya hidup yang kekal adalah di sorga. Jadi bagian pertama dari kehidupan Tuhan Yesus adalah kelahirannya. Bagian kedua daripada kehidupan Tuhan Yesus adalah kematiannya. Untuk apa Yesus mati? Yesus mati untuk menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Yesus di dalam dunia usianya tidak terlalu panjang, cuma 33,5 tahun. Yesus mati hari Jumat jam 3 sore di satu bukit yang bernama Golgota. Waktu Yesus mati terjadi barter and the cross, terjadi pertukaran. Kita yang seharusnya mati jadi hidup bagi kita yang percaya kepadanya. Dia rubah kutuk jadi berkat. Saudara dan saya yang tadinya harus binasa, kita akhirnya memperoleh hidup yang kekal. Nah, bagian ketiga dari kehidupan Tuhan Yesus adalah kebangkitannya. Kebangkitannya satu proklamasi, menunjukkan dia bukan nabi, tapi dia adalah Tuhan yang sesungguhnya.
Kebangkitannya suatu proklamasi bahwa penebusannya sempurna atas kita. Karena Alkitab kita berkata, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Kebangkitannya merupakan materai kekalahan daripada si iblis. Kapan iblis dikalahkan? Waktu Yesus mati di kayu salib. Tapi materainya adalah waktu Yesus bangkit. Bagian yang keempat dari kehidupan Tuhan Yesus adalah kenaikannya ke sorga. Apa artinya? Yesus naik ke sorga. Kami pastikan menunjukkan sorga itu betul-betul ada. Ucapkan sama-sama, sorga itu betul-betul ada. Lebih keras. Kalau boleh goyang lampu itu lebih keras. Sorga itu betul-betul ada, bukan kiasan. Tapi konsekuensinya kalau sorga itu betul-betul ada, neraka juga betul-betul ada. Itu konsekuensinya. Tapi di hati Tuhan yang terdalam, dia tidak ingin satupun orang masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu dia tinggalkan sorga mulia, dia datang ke dalam dunia dan dia terus bekerja memanggil manusia. Dia berkata, akulah jalan, akulah pintu, marilah kepadaku. Karena dia ingin adalah pertobatan, bukan kebinasaan. Sorga itu betul-betul ada. Apa artinya kenaikan Yesus ke sorga? Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Yesus naik ke sorga supaya Roh Kudus dicurahkan. Karena kalau Yesus masih ada di dalam dunia secara manusia, dia tidak maha hadir. Kalau dia ada di sini, dia tidak ada di Medan. Karena itu dia berkata lebih bagus dia naik ke sorga dan mencurahkan rohnya supaya roh itu tinggal di dalam kita. Nah, untuk apa dia naik ke sorga? Kami pastikan. Dia naik ke sorga untuk menjadi pensafaat bagi kita. Dan bagian terakhir dari kehidupan Yesus adalah kedatangannya yang kedua kali. Dia pasti datang. Kapan dia datang? Tidak ada satupun yang tahu. Kalau tetanggamu mengatakan, ya dia akan datang 1 Januari. Saya pastikan 1 Januari itu tahun baru, bukan kedatangan Yesus. Tidak ada satupun yang tahu, tapi dia pasti datang. Percaya atau tidak, Yesus pasti datang. Untuk apa dia datang? Dia datang untuk menjemput kita. Saleh-salehnya. Kita nggak tahu jalan ke sorga. Tapi yang punya sorga datang menjemput kita. Karena itu ada kepastian bagi kita yang percaya pada Yesus. Karena itu saya berpesan. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan tukar Yesus hanya pangkat, jabatan. Jangan tukar Yesus hanya untuk mendapatkan harta dunia ini. Yesus berkata, apa artinya kita memiliki dunia ini kalau jiwa kita binasa? Yang muda-muda saya mau katakan, jangan tukar Yesus hanya karena jodoh. Lebih bagus gak usah kawin daripada jual Yesus. Yang setuju katakan amin. Jodoh itu gampang, kecil. Kambing aja Tuhan kasih pasangan. Kambing, apa artinya? Yang kurang mulia aja Tuhan perhatikan. Kalau belum dapat bukan berarti tidak dapat. Tinggal tunggu waktu. Alkitab katakan dia akan membuat segala sesuatu menjadi indah tepat pada waktunya. Tuktuhi masa nabukaonado. Mungkin kau berkata, Pak, saya bukan hanya manuktuhi, saya sudah dobrak, Pak. Tapi kenapa belum dapat, Pak? Saya kasih jawabannya. Kadang-kadang karena plafonmu terlalu tinggi, padahal wajahmu standar. Ngaca dong. Ngaca. Kadang-kadang syarat kita terlalu tinggi. Coba kita berkata, yang putri berkata, Tuhan saya mau kawin, yang penting lelaki. Pasti besok dapat jodohmu.
Tapi kadang-kadang syaratmu terlalu tinggi. Coba nanti pulang perbaiki syaratmu. Jangan lupa undang kita kalau sukses begitu. Nah, yang saya mau katakan, Kristen yang benar, gereja yang benar, orang percaya yang benar, seharusnya merayakan Natal hari-hari ini bukan hanya merayakan kelahirannya, tapi juga persiapan untuk menyongsong kedatangannya yang pasti akan terjadi. Karena dia yang kita rayakan itu, dia bukan bayi lagi. Nanti dia akan datang kedua kali. Untuk apa dia datang? Untuk menjemput kita saleh-salehnya. Karena dia ingin di mana dia ada, kita ada di sana. Kita nggak tahu jalan ke sorga, tapi yang punya sorga datang menjemput kita. Jadi mari kita rayakan Natal lebih dewasa lagi. Sehingga pada akhirnya Natal berdampak. Percaya atau tidak, hari-hari ini di tengah-tengah dunia ya terjadi pergeseran nilai Natal. Ya, Natal identik dengan foya-foya, Natal identik dengan mabok-mabokan. Ya, kenapa bisa demikian? Kami pastikan karena kita tidak bisa menceritakan Natal dengan benar melalui kehidupan kita sehari-hari. Tuhan mau sebenarnya Natal bukan pengetahuan, tapi Natal adalah kehidupan. Karena itu saya mendorong setiap kita, biar kita jadikan Natal bukan pengetahuan tapi kehidupan. Karena pengetahuan tentang Natal tidak menyelamatkan, tapi pengalaman tentang Natal itulah yang menyelamatkan kita. Mungkin tidak ada baju baru, tidak apa-apa. Yang penting di dalam hati kita lahir Yesus Sang Juru Selamat itu. Mungkin di rumah tidak ada pohon Natal. Saya pastikan tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab kita yang mewajibkan kita kalau Natal pasang pohon Natal ini. Tidak ada. Jangan jadikan ini jadi pohon keramat. Ada ya bagus, tapi nggak perlu mengada-ada. Saya larang jemaat untuk kredit pohon Natal. Jangan lakukan itu. Nanti Natalnya udah habis, kreditnya belum lunas. Natalnya udah habis, kreditnya belum lunas. Itu Yesus datang bukan membawa kelegaan, tapi membawa beban yang baru. Yesus lahirnya bukan di istana, tapi lahirnya di kandang domba. Apakah itu kebetulan? Tidak. Dia menjadikan dirinya jadi teladan, supaya semua strata berjumpa dengan dia. Saya mau tanya kita jujur. Jawab ya, saya mau tanya satu pertanyaan. Udah pernah gak ke istana negara? Dari wajahmu kelihatan kok belum? Bayangin kalau Yesus lahirnya di istana. Hanya orang tertentu yang selamat. Tapi sorga menetapkan dia lahir di kandang domba. Supaya semua orang bisa berjumpa dengan dia. Yang kaya, yang miskin, yang pandai, yang bodoh, yang terpelajar, maupun yang tidak tahu apa-apa, bisa berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Kelahirannya merobohkan kasta-kasta yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Saya berdoa biar tema Natal ini bukan jadi pengetahuan. Lilin Natal nanti dimatikan. Pohon Natal ini nanti sebentar lagi akan dikembalikan kepada pemiliknya. Dan saya pastikan ini masuk gereja, masuk dalam ibadah cuma setahun sekali. Saya harap saudara jangan tiru pohon Natal ini saudara. Karena kenyataannya banyak kali orang Kristennya Kristen Natal. Hanya hari Natal lah dia masuk gereja. Saya ingat sekali. Waktu saya masih kanak-kanak. Di gereja papi saya ada Natal sekolah minggu.
ada Natal remaja, ada Natal kaum ibu, ada Natal kaum bapak, ada Natal ya umum. Iya, lansia ya. Ada Natal umum nantinya. Saya ingat sekali, Natal anak sekolah minggu biasanya jam 5 sore. Jam 3 kita udah dipakaikan baju oleh mami. Padahal acara jam 5. Nanti jam 5 baju udah kotor semuanya. Kita dipakaikan baju seragam. Karena kita ada beberapa bersaudara, tiap tahun berseragam. Saya suka bilang, Mami kenapa pakaikan kita seragam? Mami bilang begini, diam. Orang tua tidak ada yang jahat. Tapi kita kan udah mulai besar, Mam. Kenapa pakai seragam? Tahu tidak? Tidak, habis Mami gak kasih tahu. Kalau Natal, orang banyak di gereja dikatakan. Jadi dari dulu saya tahu kalau Natal banyak orang ke gereja. Banyak. Terus saya bilang maksudnya apa? Supaya Mami nanti mudah cari kalian semuanya dikatakan. Jadi mudah carinya kalau seragam. Jadi saya tidak heran kalau malam ini kita agak banyak begitu. Ya, saya sindir sedikit gitu. Jangan Natalnya cuma ya datang beribadah cuma hari Natal, tapi jadikanlah Natal kehidupan kita. Desember boleh berlalu, lilin Natal boleh mati, tapi terang Tuhan tetap bercahaya dan damainya tetap tinggal dalam kehidupan kita. Kalau itu yang kita lakukan, saya percaya Yesus akan ditinggikan. Tahukah kita kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Ini waktunya kita dudukan Natal pada porsinya. Salah satu tujuan Natal yang mulia adalah memanusiakan manusia. Haleluya. Salah satu tujuan Natal adalah memanusiakan manusia. Upah dosa adalah maut. Tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan mau mengembalikan manusia pada fitrahnya, pada tujuannya yang semula. Karena itu dia tinggalkan sorga yang mulia. Haleluya. Dia dudukan kita pada dudukan yang semula. Dan saya pastikan ini pohon Natal ini bukan lambang Yesus. Ini lambang hidupmu dan hidupku. Sesudah kita percaya Yesus, Tuhan dandani kita jadi bagus. Haleluya. Kalau kita selama ini berpikir ini lambang Yesus, saya perbaiki. Ini lambang hidupmu dan lambang hidupku. Barang siapa dalam Kristus, dia ciptaan baru. Tuhan dandani kita dengan segala macam karunia. Haleluya. Kalau itu kebenarannya, mari sesudah kita pulang dari tempat ini, kita bawa damai Natal itu dimanapun kita berada. Kalau itu kita lakukan, Yesus akan dipermuliakan. Saya berpesan, di Natal tahun ini jangan ada lagi minuman keras di rumah kita. Jangan ada lagi mabok-mabokan di rumah kita. Saya mau menekankan buat kita, Kristen yang benar harus ada di baris depan untuk menyuarakan kebenaran. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Lihatlah dunia semakin gelap. Tuhan itu terang. Dan Alkitab katakan waktu aku di dalam dunia akulah terang dunia. Tapi sekarang kamulah terang dunia. Saya simpulkan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Jadikanlah Natal bukan pengetahuan. Karena pengetahuan tentang Natal tidak akan menyelamatkan. Tapi jadikan Natal jadi pengalaman kehidupan kita. Natal bukan baju baru.
Tapi Natal adalah hati yang baru, di mana kita mengundang Yesus untuk lahir menjadi juru selamat dan penguasa tunggal satu-satunya dalam kehidupan kita. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Amin. Suara kami berhenti ya Tuhan, tapi Engkau tidak berhenti bagi kami. Materaikan firman-Mu, sehingga sesudah pulang dari tempat ini, kami boleh membawa damai, berkat Natal dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus